dalil-dalil tentang keesaan Allah. Jadi penulis kitab ini berharap apabila seseorang membaca kitab-kitab beliau, maka pembaca itu diharapkan mengerti tentang tiga perkara, tentang Allah, tentang nabinya Muhammad SAW, dan tentang agamanya Islam. Itu harapan penulis, ya, karena tentu penulis mengatakan ada tiga kewajiban yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Berarti wajib hukumnya mengenal Allah, mengenal Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal agamanya. Nah, barang siapa yang tidak mengenal ketiganya, padahal dia muslim, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta tentang keislamannya, dan dikhawatirkan dia termasuk orang-orang yang merugi, kehidupan dunianya tidak mendapatkan kebaikan. Dan kita diminta oleh Syekh penulis kitab ini untuk senantiasa mengulang-ulang, ya, pembahasan beliau, karena akan terkait dengan pembahasan setelahnya, ya. Jadi pembahasan pada hari ini adalah pembahasan pertanyaan ke-31. Ya. Nah, dan sebelum masuk ke halaman 31, kita akan melihat sedikit apa pertanyaan sebelumnya. Ya, pada pertanyaan sebelumnya pada nomor 30. 31 masih jauh dengan 30, ya. Atau sebelum-sebelumnya Syekh ditanya tentang apa hukum menyembelih untuk selain Allah. Ya. Maka jawabnya apa? Hukum menyembelih hewan bukan nama selain Allah atau ditujukan untuk selain Allah, hukumnya kafir. Pelakunya dikafirkan oleh Allah dan dimurtadkan. Ya, apabila ada orang menyembelih hewan untuk keselamatan dirinya dari bala Nyi Roro Kidul, atau kisah tentang seorang yang disuruh menyembelih atau berkurban dengan seekor lalat. Bayangkan, antum pikirkan tuh, dengan dia selamat tapi dia berkorban dengan seekor lalat, sudah dikafirkan. Ketika dia mati, kata Nabi, dia masuk neraka. Adapun orang yang dibunuh karena nggak mau berkorban, karena disuruh berkorban untuk selain Allah, dia dibunuh, tapi Allah membangkitkannya, dia di sorga. Yang menunjukkan sekedar menyembelih untuk berhala walaupun kecil, sembelihan itu termasuk perbuatan kafir. Kemudian berkurban di sini termasuk dalamnya adalah tentu melewati tempat yang angker, ya. Kemudian berkurban, memberikan sesuatu walaupun nggak sembelihan, lempar koin atau melempar sesuatu, ya, termasuk perbuatan yang membuka pintu kekafiran walaupun tidak masuk dalam penyembelihan. Namun alasan penyembelihan itu adalah pengorbanan. Jadi orang yang menyembelih hewan itu asal hatinya adalah berkurban. Jadi dikiaskan dengan pengorbanan apa saja. Antum lewat tempat yang angker berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban hati, nunduk pelan-pelan di situ. Kenapa? Banyak bahaya. Padahal nggak bahaya di situ, bahaya cuma karena ada setan misalnya. Nah, maka termasuk dalam pengorbanan. Ya, dan itu termasuk perbuatan yang kata Syekh hukmuhu wa kafirun murtad. Ya, menyembelih kepada selain Allah dihukumi sebagai kekafiran dan kemurtadan. Baik, kita masuk ke nomor 31. Nah, silakan.
Wahya anwa'u syirk. Artikan Syirik itu bentuknya apa aja? boleh, atau apa, ma itu apa, hiya anwa'u syirki apa saja, Apa apa saja, anwa itu bentuk- jenis-jenis atau Oh, bentuk jama' ya Bang? jamak. Bentuk-bentuk dari kesyirikan. Bagus, lanjut. Jawab anwa'uhu hiya. Ya. Eh, Mau apa? Bentuk-bentuknya bentuk dan contohnya. boleh, bentuknya, contohnya, jenisnya. Contohnya apa aja? Ya, contohnya adalah, jadi Contohnya hiya atau adalah- huwa bisa diartikan adalah, bisa. Iya. Contohnya adalah Nah, Qalabul hawaiji min al-mauta. minal, Bin- minal, oh, minal. Sambung. Minal mauta. Nah, yaitu Contoh-contohnya adalah Tolabul hawaiji. nah, tolabul itu mencari, memohon, meminta, boleh. Meminta hajat. Bagus. Hawaij itu dari kata hajah. Karena Hawaij, dijamak hajah. jadi hawaij. Dari Hajat. orang mati. Bagus. Meminta hajat kepada orang Mati al-mauta. Dari orang mati. Ya, meminta hajat Hajat dari kepada orang orang-orang mati. mati. Lanjut, Wal istighosah. digabung wal istighosatu bihim. Wal istighosatu bihim. Ya, Dan meminta beristighosah istighosah kepada kepada himnya, kepada mauta itu. Maksudnya apa? Him? kepada orang mati. Ya, atau Beristighosah. namanya dalam kata ganti mereka. Oh, bihim. Him itu mereka, hinya him kembali kepada mauta. Meminta atau beristighosah kepada orang mati atau beristighosah kepada Istighosah mereka. dia meminta pertolongan. Minta pertolongan dengan pertolongan yang besar. Tangannya diangkat sampai keteknya kelihatan, itu istighosah. Lanjut. Dan dia meminta kepada orang mati. Ya, Wat tawajjuhu ilaihim. tawajuhu Dan meminta hajat kepadanya. betul, kepada mereka. Di sini Kepada mereka. jamak dia. Lanjut. Wahada aslu syirkil alam. Dan ini usul Atau asal dan ini asal dari kesirikan yang ada di di alam ini dan asal tuduh dunia. Dunia. Ini asal mula kesirikan, bukan asal mula, dan ini bentuk kesirikan asal atau bentuk umum, bentuk asal kesyirikan yang terjadi di alam ya, maksudnya dunia. dunia. Jadi syirik yang terjadi di alam dunia itu ya kebanyakan dia meminta hajat kepada orang mati, istighosah kepadanya, meminta pertolongan kepadanya. Itulah asal kesyirikan. Lanjut. Li'annal mayyita qadin qata'a amalu Karena sesungguhnya orang mati itu betul. Qad itu sungguh. sungguh sesuatu kesalahan. In kotoa terputus. Kotoa terputus. In kotoa terputus. Sungguh orang mati itu sudah terputus amalnya. Amaluhu. Masya Allah. Lanjut. Wa huwa la yamlik. La yamliku. Dan Tambahin. La yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Bagus. Dan dia sini siapa? tidak Mayat. Betul. Dan mayat la yamliku. La tidak. La Tidak bisa. yamliku tidak bisa Yamliku. li nafsihi. La yamliku apa? La itu tidak Tidak bisa atau tidak mampu. tidak mampu Li nafsihi. Li untuk dirinya sendiri. naf'an. Naf'an. Man la dan naf'an itu manfa.
Oh, Memberi akan manfaat, dan dia sendiri tidak bisa untuk menolong atau memberikan manfaat bagi dirinya dirinya. sendiri. Mayat itu nggak bisa memberikan pertolongan buat dirinya sendiri, bisa dipahami? Wala Wala dorro juga tidak dan juga tidak doron doron memberikan manfaat. dorok lawannya manfaat, Ba- Oh, bala mudarat. atau bala atau Bala. mudorot kepada orang Orang. lain. Jadi walat doron di situ nggak memberikan mudorot kepada orang lain. Yamli lam yalla yamli nafsihi nafan, dia nggak bisa memberikan manfaat buat dirinya juga buat mudorot orang dorro lain. Dorot itu mudorot atau bala. Boleh. Lanjut. Fadlan dimanis taghatha bihi, Terutama atau terlebih terutama dari Fadlan. fatlan fadlan limanis dimanis taghatha bihi, tabihi, terlebih untuk orang yang meminta pertolongan padanya. Terus wasa Allah lahu an yashfa'alahu ilallah, dan dan wasa'alu memintakan dan memintakan untuk dirinya Minta untuk syafaat. dirinya manfaat, syafaat syafaat kepada 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 Allah. Allah. Iya. Dia nggak bisa minta syafaat buat diri pada Allah, orang mati. Lanjut. Wahada min jamli Jahlihi, Dan ini jah jahlihi. wahada Dari- min dan jahli ini dari bisyafi'i wal mashfu'i indah. Bagus. Ini disebabkan atau hal ini terjadi, dan ini hal ini terjadi terjadi dari dari jahli, jahlihi, kebodohan, Kejahilan, kejahilan, hinya, kejahilannya. iya, Syafi'i. bisyafi'i, kejahilan tentang Syafaat syafaat, wal masfu'i, dan dan yang memberikan masfa syafaat, dan fat ya, masfu' masfu' memberikan atau memiliki syafaat indah, di sisinya, di sisi Allah maksudnya. Lanjut. indah, ini di sisinya. Ya, Di di sisinya, sisinya. punya Allah. di sisinya. Fa inna Allah ta'ala la yasfa'u ahadun indahu illa bi'izni. Ya, Fa Fa inna Allah, karena sesungguhnya karena sesungguhnya Allah yang maha Ta'ala, tinggi betul, tidak yasfa'u la yasfa'u ahadun, syafaat tidak bisa tidaklah seorang bisa memberikan Syafaat. syafaat kepada dirinya sendiri. Kepada bukan diri. ahadun, jadi bacanya la yasfa'u ahadun, dibaca Tidak. ahadun dulu, tidaklah seseorang, tidaklah ahadun itu seseorang seseorang, tidaklah seseorang yasfa'u bisa memberikan syafaat syafaat Indah. indahu di sisi Allah, di sisi Allah illa Atas izin Kecuali- Allah. Kecuali atas izin Allah, atas biizni. illa biiznillah, atas izin Allah, biiznillah. Wallah lam yaj'al su'ala ghairihi sababan li idni Demi Ya. Allah, li idni. demi Dan Allah Dan Dan Allah Allah lam yaj'al lam tidak tidak lam tidak menjadikan, lam tidak lam Oh. sama la sama sama ya, Lam menjadikan su'ala permohonan Yaj'al. atau permintaan su'ala ghairi sababan ghairihi sababan li idnihi. Nah, jadi su'ala ghairihi, dan Allah tidak menjadikan permohonan kepada selain Allah ghairihi sebab Sebab ghairi li li idnihi. dengan izinnya. Jadi Allah nggak menjadikan sebab li izni untuk berdoa kepada selain Allah tanpa Liizni. Allah izinkan. Contoh Liizni. ente minta doa di kuburan, di samping kuburan ente doa. Ya, Allah jadikan sebab nggak doa di samping kuburan dikabul? Nggak ada syariatnya. Mungkin nggak boleh kita doa di kuburan itu tetap mintanya ke Allah, tapi dengan keyakinan Allah pasti kabulkan karena ada orang mati solehin. Nggak boleh. Allah nggak syariatkan, jadi sebab itu. Bisa dipahami?
Insyaallah. Lanjut. Wa innama Wa innama sababu li idnihi kamalut tauhid. Dan Dan in innama sabdi dan sesungguhnya innama hanya sesungguhnya sebab-sebab asbabu hanya sebab-sebab yang yang diizinkannya diizinkannya kamalut tauhid berupa tauhid. Nah, jadi sebab yang Diizni. diizinkan oleh Allah hanyalah kesempurnaan tauhid tauhid. Jadi kalau orang sekarang nih nggak kamalut tauhid mentauhidkan Allah, dia jadikan sebab kesempurnaan bisa kamalut pintar, jam bisa bikin saya pintar. oh Ada nggak sebabnya? Allah menetapkan sebab bahwa jam, kalung, gelang bisa buat orang pintar. enggak Nggak ada. Justru dengan melakukan tauhid kita nggak butuh ini. Saya tahu Allah yang ngasih udah saya minta sama Allah. Itu maksudnya begitu. Lanjut. Faja'a hadzal musyriku bisababin yamna'ul idzna. Dan maka atau sehingga orang-orang musyrikin ini Hadzal musyrik, orang-orang musyrik ini faja'a mendatangkan. Jadi bacanya mendatangkan. depan. Faja'a hadzal musyriku, dan orang-orang musyrikin ini mendatangkan bisababin sebab-sebab yamna'ul idna yang justru tidak diizinkan, menghalangi izin dari Allah. bisababin Jadi orang musyrikin itu Sebab bikin ini. sebab, tapi Allah nggak izinkan. Contoh dia mukir patung orang soleh, terus dia minta dengan keyakinan Allah akan kabulkan permintaan. Padahal meminta kepada Allah dengan perantara patung yang dibuat sebab bukan? sebab Enggak, sebab yang Allah izinkan bukan? enggak. Justru dia malah menghalangi syafaat yang Allah nanti beri. Jadi dia membuat sebab sendiri. Lanjut. sababin wasyirku syirkani, Nau'ani, boleh syirkani. Ya. Syirku dan syirkani sirik terbagi. Kalau ada kalimat syirkana atau syirkani berarti ada dua. Syirik terbagi menjadi dan sirik itu terbagi menjadi dua. Iya. Syahadatani atau syahadatain. ada Syirkani atau Kani. syirkain boleh. kain Asyirku syirik ada dua. isnani Asyirku syirkana atau syirkan atau syirkain. Lanjut. Syirkani. Sirku yankulu anil millati wa huwa sirkul akbar. yankul Syirik syirkun yankulu animilah. Syirik sirik yang mengeluarkan yankul ani dari millati. Milah, dari milah. itu Milah. millati Syirik yang mengeluarkan dari agama. Nah, ini syirik ada dua. Satu, Yang syirik mengeluarkan yang dari mengeluarkan agama. dari agama. Wa huwa syirkul, dan dia adalah syirik dan Iya, akbar. itulah dia syirik akbar. adalah Syirik sak akbar. Bisa itu. Lanjut. wa huwa syirkul Wa syirkun. Wasyirku la yankulu anil syirik millati wa huwa tidak syirkul asgharu kasir yang kirya. Nah, baik dikit. Wa syirkun la yanqulu anil milah. Dan yang kedua, syirik yang tidak mengeluarkan dan tidak itu mengeluarkan syirik tidak mengeluarkan dari dari agama. dari agama. dan dia huwa adalah dan syirik dia kecil. syirik Bagus. adalah Wa syirik syirkul kecil asghar, dan dia adalah syirik kecil. Dan syirik kecil Nah, adalah pakai dan ria. ka. Oh, Ka di situ seperti. seperti contohnya adalah ria. Iya. Oh. Dan syirik kecil itu adalah syirik yang berbentuk ria Iya. Wa syirkul asghar, dan itu syirik asghar itu. Yang kedua nggak mengeluarkan pelakunya dari Islam, namanya syirik asghar, seperti kasyirkir ria. Seperti syiriknya orang yang berbuat ria. Lihat di sini Syekh mengatakan ria syirik. Hati-hati itu syirik tuh. Ria. Kenapa ria disebut syirik? Siapa yang tahu? Kenapa ria disebut syirik? Ria itu apa sih ria? Pamer. ujian Ingin dipuji. Pamer. Nah, kalau pamer itu belum tentu ria. Pamer bisa aja ujub. Soalnya ente punya toko bagus. Pamer ah.
Jadi ria itu terkait bukan dunia, tapi Pujian. Akhirat. bukan dunia, akhirat, agama. agama. Dia ente ke sholat, Allahu Akbar, ada yang lihat soalnya. Bagus ya. Atau ente sholat kan ada yang lihat. Kalau nggak ada yang lihat, Nggak salah. nggak sholat, tuh nggak lihat. Terus sedekah, kalau disebut namanya hati senang. Kalau nggak disebut, ngapa DKM nggak nyebut nama saya? Dia Terkait- Iya, berarti terkait ibadah. Iya. Selain Allah, Bang. Betul. Dia sedekah, tapi kalau namanya nggak disebut, dia kesel. Berarti berkaitan dengan ibadah. Betul. Kalau dunia ujub Ujub. maksudnya. Oh, iya. Jadi pamer sama sama-sama pamer. Kalau satu pamer dunia, satu pamer Akhirat agama, ibadah. akhirat. Jadi ente kalau nyumbang disebutin nama ente seneng, nggak disebutin marah, ria sumbangannya ditolak, nggak ada Sholat pahala. duha aja biar aja dapat rezeki. Termasuk Iya, iya. termasuk menjadikan ibadah untuk selain Allah. Contoh, gua ada masalah nih, kalau sholat duha. Nah, berarti sholat duhanya ditujukan bukan buat Allah, tapi buat atau ente duha buat rezeki. Rezeki. Tahajud ntar buat supaya toko laris. Itu masuk syirik kecil itu. Bahkan syirik besar nantinya. Bisa. Ya, jadi syirik kecil, ria itu lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di waktu malam. Oke, kita bahas ya. Yang ketiga, C1, apa itu jenis-jenis syirik setelah saya menetapkan sebelumnya pada pertanyaan nomor 30, apa hukum menyembelih untuk selain Allah? Ya, apa hukumnya? Kafir. Karena apa? Kenapa dikafirkan? Kenapa orang menyembelih untuk selain Allah dikafirkan? Karena berbuat syirik. Karena orang yang menyembelih kepada selain Allah berbuat syirik. Makanya saya kemudian pada pertanyaan 31-nya melanjutkan dengan apa itu syirik dan apa pembagiannya. Kenapa habis menyembelih hewan selain Allah saya masuk kepada syirik? Karena menyembelih hewan kepada selain Allah, ada Allah yang dituju, ada selain juga. Namanya apa itu kalau bukan menduakan Allah? Ya tidak. Kita nyembelih hewan supaya nggak diganggu setan, syirik. Walaupun tetap sholat, puasa, zakat. Nanti berkorban dengan seekor lalat, selamat. Syirik, kafir. Jadi itu gimana tuh orang-orang yang di sekitar Nyeroki dulu? Apakah mereka kafir semuanya? Nggak bisa kita katakan. Tapi siapa saja yang berkorban untuk Nyeroki dulu, kafir murtad. Siapa saja, mau ustadznya, mau awamnya, yang melindunginya termasuk. Ya. Apa itu syirik? Atau apa pembagian syirik? Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar, tolabul hawaij minal mauta, minta hajat kepada orang yang mati. Dan ini kesyirikan yang pertama kali terjadi di dunia. Kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Para ulama sepakat. Nah, sekarang sebelum masuk itu, ada nggak agama selain Islam di muka bumi? Ada. Nah, Islam. Ada nggak agama selain Islam di muka bumi? Sekarang Dulu, yang antum tahu, mau dulu, mau sekarang. Nggak ada. nggak ada. Nggak ada agama selain Islam. Oh. Karena Allah menurunkan satu agama Agama. saja. Inna dina indallah. Agama yang turun dari sisi Allah cuma satu. Tapi kenapa ada Nasrani. ada Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha? Itu terjadi kesyirikan sejak zaman sebelum Nabi Nuh. Jadi antara Nabi Adam dengan sebelum Nabi Nuh bersih. Tapi ada nggak maksiat? Ada. Ada. Tapi- Contohnya apa maksiat di zaman Nabi Adam? Ya, tak boleh minum kopi. Apa maksiat pertama kali di zaman Nabi Adam? Keturunannya. Pertama dulu. Ayo. Anaknya Adam ngapain? Oh, membunuh. Saling? Saling membunuh. Iya. Si Qabil membunuh Habil. Habil. Itu maksiat pertama dari manusia. Islam atau bukan? Qabil Habil. Islam.
Nabi Adam, Islam. Nabi Isa, Islam. semua Nabi Islam. Karena Allah nggak menurunkan agama selain Islam. Tapi kenapa ada ucapan agamaku, agamaku, agamamu gitu? Kan itu Di Nabi Al-Quran. Muhammad. Oh. Nabi Muhammad itu Ber- kan berarti diutus kepada bangsa yang ber- menyembah. Berarti mereka agama juga di Iya. Jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang yang keluar dari Islam, mereka bikin agama baru. Di zaman Nabi Nuh itu, sebelum Nabi Nuh diutus, orang-orang nyembah Allah. Tapi ada orang soleh 5 orang, namanya Yaguth, Ya'ub, Wad, Suwa, Nasr. Orang soleh nih 5. Meninggal dunia. Datanglah setan, nyaru jadi manusia. Dulu 5 orang ini orang soleh di antara kalian. Kalian bikin patungnya supaya ingat kesolehan, dibikin patungnya. Si setan sabar nih. Satu generasi enggak disuruh nyembah dulu, enggak. Begitu satu generasi hilang, setan datang lagi. Dulu nenek moyang kalian nyembah patungnya. Disembahlah oleh mereka. Jadinya apa? Syirik kan? Kafir dia. Tuh di utusan Nabi Nuh. Ya agama dia. Baru. Jadi setiap kali orang Islam berbuat syirik, Allah turunkan Rasul. Begitu seterusnya. Jadi ada agama Nasrani, agama Yahudi. Karena Bani Israel nyempal dari ajaran Nabi siapa? Bani Israel Nabi siapa? Yang ada Taurat. Ayo, harus tahu kita. Zabur Daud, Taurat Nabi Musa. Nabi Musa. Minum kopi. Ya. Kita mesti tahu loh teman-teman sejarah itu. Kitab suci itu kita tahu. Kenapa itu jadi pahala buat kita? Karena itu ilmu. Jadi jangan kita ngapalin Pancasila 5 ya. Ntar di sini ada apa itu rukun Islam, rukun iman. Kita apalin. Karena nanti lihat di media sosial, anak SMA ditanya, coba rukun Islam, garuk-garuk kepala. Gatal. Rukun Islam gatel, kepala nggak gatel. Rukun iman apalagi? Gatel palanya. Oh, Muslim. Apalagi sekarang di Diknas udah mau mengganti pelajaran agama. Jadi kita hidup di zaman seperti ini kalau kita nggak belajar. Ya. Jadi syirik yang pertama kali karena orang-orang pada minta kepada orang mati, yang orang soleh yang udah mati. Istighosah pada menghadapkan wajahnya ke kuburannya. Wa hadza aslu syirkil alam, dan ini asas yang pertama, bentuk yang pertama dari kesyirikan yang terjadi di dunia. Padahal mayat-mayat itu sudah terputus hubungannya, ya kan? Dan mereka juga nggak bisa nolong dirinya sendiri, nggak juga bisa mereka memberikan manfaat kepada orang yang hidup, buat dirinya aja nggak bisa, apalagi orang lain. Ya, mereka juga nggak bisa meminta syafaat kepada Allah, nggak bisa. Kenapa terjadi? Wa hadza min jahlihi bisyafi'i wa masyru'i, karena kebodohan. Kalau kita masuk ke dalam syirk nih, kita masuk nih zaman sekarang. Kaum muslimin masuk ke dalam kebodohan. Buktinya apa? Kaum muslimin ngaji dekat kubur, ya kan? Yasinan di kuburan. Dengan harapan apa? Si penghuni kubur ini mampu membawa pahala baca Yasin saya kepada Allah. Dalil itu Az-Zumar ayat 3. Catat Az-Zumar ayat 3 itu perbuatan orang kafir dulu yang meyakini bahwa orang mati di sebelahnya mampu membawakan syafaat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar ayat 3. Nanti kita bahas. Kemudian wallahu lam yaj'al su'ala ghairihi sababan li'idnih. Dan Allah nggak pernah menjadikan permohonan kepada selain Allah sebagai sebab yang Allah izinkan. Kita kalau ente mau punya duit ngapain? Punya duit. Kerja. Yang anaknya tongkrongan. Ente mau punya duit ngapain? Kerja. Oh iya. Logis apa enggak? Logis. Tapi tidak orang-orang yang dia pengen punya duit cari ke gunung, betul nggak? Kan nggak logis. Ke Gunung Kawi, Sajen. Oh, yang saya. Paham nggak ente? Iya. Kalau kita mau punya duit dia kerja.
Tapi mampu nggak Allah menurunkan duit dari langit? Mampu nggak? Mampu bagi Allah. Tapi Allah menginginkan sebabnya bukan itu. Ente nggak boleh menempuh sebab yang laisa bi'idnihi, yang Allah nggak izinkan. Sekarang ente sakit, berobat ke dia. Boleh apa nggak? Boleh. Kenapa? Itu sebabnya kan berobat. Iya, memang Maksudnya sebabnya dia. perantara gitu. Iya, betul perantara. Tapi Sebabnya ada ilmunya dia. Iya, ilmu. Dia berilmu di situ. ente misalnya berobat ke tempat orang bojong yang dijilat kalau sakit. Ada kan? Nggak logis itu. Iya. Bukan nggak logisnya. Ada nggak sebab itu yang Oh, iya. disebab yang disyariatkan oleh Allah? Iya. Kalau dia berobat ke Pengaji. apa namanya, herbalis, ke dokter, itu sebab yang disyariatkan. Tapi ente berobat kepada Maerot misalnya, Oh diurut. Kamera Iya, juga. tapi diurut kan dipegang ente punya, yang punya Oh barang. maksud. Nggak disyariatkan, nggak boleh. Atau ente diem, ntar yang ngurus dia, si dukun itu, nggak disyariatkan sebab itu. Jadi setiap sebab yang nggak disyariatkan bukan sebab namanya. Ente mau ganteng pakai jam tangan, nggak bisa. Iya. Pakai jam tangan bukan sebab yang disyariatkan. Ente pengen tampan baca surat Yusuf, nggak bakal bisa. Karena baca surat Yusuf bukan sebab yang disyariatkan. Bisa di sini nanti. Ini di kampung-kampung nih banyak nih kita nih. Anak kecil lahir, belakangnya ada gunting, Ada gunting. dikasih gunting, Bawang. dikasih apa lagi? Plenty bawang. Bawang, bawang bawang putih. Ada bawang, ada Bawang. macam. Itu sebab yang disyariatkan bukan? Agak. Iya. Ente pajang ayat kursi di rumah supaya setan nggak masuk. Sebab yang disyariatkan bukan? Bagus enggak ya? Nanti beli kaligrafi, tempel supaya setan kabur. Sebab yang disyariatkan bukan? Ayat kursi, Kaligrafinya kaligrafi, ditempel supaya setan kabur. musir setan. Mm-mm. Ya, harus dibaca di. Nah, jadi itu sebab disyariatkan nggak? Enggak. Jadi nggak boleh kita pajang Quran, pajang apa aja dikalungin anak bayi. Tahu anak bayi kasih ada kalung-kalung hitam itu. Long pintu. Iya. Itu bukan sebab yang disyariatkan. Anak kecil masukin ke kandang ayam. Anak Oh, kecil. ada tuh. Iya, ada kan? Oh. Tradisi Jawa tuh. Iya, dari Jawa. Anak kecil apa namanya yang kalau lahir bareng sama dia? Besar. Hari-hari. Hari-hari taruh di pendil. Apakah sebab ini disyariatkan? Enggak, semua enggak ada itu. Dia kalau dikubur mana? Ya kalau dikubur kan takut dimakan binatang buas. Iya. Maksudnya kenapa antum kubur hari-hari? Supaya nggak Biar nggak dibawa. bau. Bau kalau dibangkai kan bau. Itu kan temannya Dan ketika ente kubur ya ente nggak ada penghormatan kayak kubur Biasa. kotoran aja, Oh, nggak ada kotoran. masalah. Kotoran. Ya, bisa dipahami? Barakallah. Nah, orang-orang musyrik itu selalu bikin sebab yang nggak disyariatkan oleh Allah. Mereka bikin patung, mereka mohon kepada kuburan dan lain-lain. Itu yang pada bab terakhir tadi, faja'a hadal musyriku bisa babin yamna'ul ifna. Mereka orang-orang musyrikin mendatangkan sebab-sebab yang justru menghalangi syafaat dari sisi Allah. Jadi barang siapa yang minta atau menjadikan sebuah sebab yang Allah nggak jadikan sebab, maka dia akan menjadi binasa, nggak berhasil. Seperti ente mau duit, ente pakai jelangkung, Oh jelas. jelangkung kan? Iya. Atau ente tuyul, itu semua bukan sebab. Tapi kenapa berhasil? Kenapa ada orang bermaksiat berhasil? Ujian ya. Satu ujian atau Istidroj. istidroj. Jadi istidroj itu adalah apabila Allah memberikan sesuatu dari dunia kepada seseorang padahal dia berbuat maksiat. Wah, sholat, pasang jimat, tapi laku dagangan, pendidikannya tinggi, rumahnya gede, mobilnya banyak, istidroj. Bisa dipahami. Nah, kemudian syirik dibagi dua. Syirik yang mengeluarkan pelakunya dari millah, yaitu syirik besar. Ya, apa itu syirik besar? Itu tadi minta kepada orang mati. Nabi Muhammad udah mati atau masih hidup? Udah mati. Jadi kalau antum minta kepada Nabi Muhammad, syirik besar. Apa contohnya? Ya Rasul, di sholawat Nariyah, ya Rasul, engkaulah pelepas segala kesusahan. Syirik besar. Nabi udah mati,
nggak bisa diminta. Ketika beliau hidup pun kita nggak bisa bilang ya Rasulullah engkau Iya. hilang kesusahan, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita bahas itu di media sosial datangnya itu kita takut. Iya. Ya. Jadi syirik besar itu minta kepada selain Allah dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirkul la yanqulu anil millah, syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari al-millah, dari millah Islam, wa huwa syirkul asghar. Seperti ria. Bisa dipahami? Lanjut. Yang kedua. Yang kedua. Soal ma hiya anfa'un nifaqi wa ma'nahu. Perhatikan. Apa itu contoh nifak dan maknanya? Masya Allah. Apa itu atau apa bentuk-bentuk atau jenis-jenis nifak? Nifak apa sih? Munafik. Munafik. Bukan munafik. Apa? Nifak itu kemunafikan. Oh, kemunafikan. Kalau ya, jadi kalau kata nifak itu bukan munafik tapi kemunafikan. Apa jenis-jenis kemunafikan? Wa maknahu, dan apa maknanya? Lanjut. An-nifaqu nifaqon. Nah, kayak tadi asyirku. Oh, ada dua. Ada dua. Jadi kalau ditambah alif dan nun, kemunafikan ada dua. Syahadatan atau syahadat Seperti lain. Tanwin boleh. Amin dua berarti. Dua. Ya, lanjut. An-nifaq, Nifaq. nifaqon. Kemunafikan Terbagi dibagi dua. Iya. Nifaqun i'tiqadi. I'tiqadiyun. Nifaqun i'tiqadiyun. Nifaq dalam keyakinan. Bagus, itikat ya. Makanya itikat itu dari bahasa Arab, itikat. Keyakinan. Atau tekad. Tekad. Yang kedua, Wa nifaqun Amalan. amaliyun. Dan nifaq dalam amalan. bagus. Lanjut. An-nifaqul i'tiqadi. Nifaq dalam keyakinan adalah madhkuru fil Qur'an, Mazkur itu disebutkan. disebutkan dalam Al-Qur'an di ghairi maudhi', Fil dalam Ghairi selain maudiin. maudhi'in, Selain maksudnya dalam Quran fi ghairi, Selain. dalam beberapa tempat. disebutkan dalam Quran dalam beberapa tempat. Fi ghairi. Aul jabalahum, atau dalam Bukan. Aujaba di sini aujaba Aujaba. lahum ta'ala bihi darokal asfala minan nar. Aujaba di sini hak. Aujabal haq. Dia berhak atau Allah berhak. Ada ta'ala kan di situ. Aujaba lahum Oh iya, ta'ala. ta'ala, iya. Berarti Allah ta'ala berhak untuk orang tersebut. bihi aujaba lahum ta'ala bihi, Allah ta'ala berhak kepada Bagi orang tersebut. bagi orang tersebut Ad-darkal asfala minan nar. ad-darkal asfala minan nar, Darka itu memasukkan tingkatan. tingkatan ad-darka asfala minan nar. Minan Asfala itu rendah. Oh, Jadi menempat tingkatan terendah. terendah dalam neraka. Nah, Nah, ya jadi ternyata itu minnar. ya nifak itu ada yang disebutkan dalam Al-Quran, dan di Al-Quran ternyata nifak itu kemunafikan itu ada yang tempatnya paling rendah di bawah api. Minnar. Lanjut. Benar. Nifakul amali, nifak dalam amalan. Ja'a fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, datang dalam sabda Rasulullah Masya sallallahu Allah, alaihi bagus. wasallam. Jana. Arba'u man kunna, ada 4 perkara yang fihi kana Man munafiqun, kunna fihi, apabila seseorang apabila seorang terdapat di dalamnya 4 ini. terdapat di dalamnya 4 ini. Karena
Munafiqun khalisun. munafiqun khalisun. Maka dia termasuk Karena Maka dia termasuk munafik munafik tulen. 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 Oh, khalis. Ya, khalisun itu tulen. Asli. Kholis. Apabila terdapat 4 perkara ini pada diri seseorang, dia munafik. Tulen. Khalisun. Khalisun. Kholisun. Lanjut. Wa man kanat fihi khoslatun Min kunna, dah sampai situ. dan Siapa saja yang di dalamnya terdapat salah satu khuslah, salah satu khuslah terdapat salah satu min hunna dari yang yang 4 tadi. tadi min hunna. Naam. Kanat Kanat fihi fihi khoslatun minan nifaq. maka dalam dirinya Maka dalam dirinya terdapat salah satu dari tanda-tanda tanda 4 tadi. Ya. Menunjukkan. Maka hatta sampai sampai yadaha meninggalkannya. meninggalkannya Ya, jadi kalau dia memiliki salah satu, dia berarti kena virus munafik munafik sampai dia meninggalkannya. meninggalkannya. Apa itu 4 itu? Silakan. Ketika Jika jika haddasa berkata ya Bang? kalau dia berbicara atau berkata-kata Kata bohong. Berdusta. Satu. Yang kedua, Wa idza dan jika ahada ghadat ahada itu berjanji. Godaro Kalau apa? diingkari. Ya, janji dia ngingkari. Terus Wa idza khasama fajar. khosam itu bertengkar, berselisih. Berselisih, dan jika mereka berselisih Fajar curang, apa, Bang? Curang. Oh, mereka berbuat berlebihan. curang. Misal perang nih, yang mana? Ente jelek. Ente balas. Ente jelek, lebih jelek, lebih banyak. Karena lebih jelek. Tapi wah ente jelek begini banyak. Itu namanya fajar. Fajaro ya, Bang? Fajar Iya. bacanya, Bang? Fajar. Oh, bukan fajar, beda ya, Bang? Lain. Kalau Iya. fajar. Ini fajar. Rohnya mati. Jimnya mati kalau fajar. Oh, Fajar. iya. Oh, ini fajar. Fajar. Nah, fajar. Wa idza Tumina. tumina khon. Khon, bagus. Kalau dia tuh dikasih Kalau amanah. dikasih amanah, dia Khon. khon apa tuh, Bang? Bohong. Ingkar. Khianat. Khianat. Oh, Khianat itu kata khon, khianat. Khon khianat. Oh, iya. Jangan. Kalau dia dikasih amanah dia khianat. Dia berkhianat. Kalau ntar saya jadi RW, Iya. gua Oh. aspal laut-laut. Nyata enggak. Khianat dia. Khianat sama ingkar apa Beda. Kalau Kalau- ingkar itu ente janji. Oh. Ente janji ngingkarin, gak Kalau- ditepatin. Kalau khianat dia termasuk zolimi. Masuk ini 4 ini masuk kezoliman. Oh. Khianat, ingkar janji, Itu zolim. apalagi tuh bertengkar berlebihan, terus apalagi berkata dusta, sama tuh kezoliman. Ente lihat sekarang apa yang Nabi sebutkan ini aslinya, kenapa Nabi menyebutnya idza haddatsa kadzab. Yang pertama Nabi sebutkan kalau berbicara dusta. Kenapa? Dari sinilah dia khianat. Dari dusta dia ngingkari Oh, janji. dari bohong. Dari dusta dia berlebihan kalau bertengkar. Awalnya dusta. Makanya kami tepatkan idza haddatsa kadzab. Kalau yang pertama itu cirinya orang munafik, kalau dia berkata, Dusta. Dusta. "Ntar kalau saya jadi pejabat saya begini." Dusta dia. Dusta. Orang itu nazar nggak tuh? Kan nazar kan? Nazar. Kalau saya Oh, jadi iya. presiden, Nah, saya bakal bangun. Nah itu Nazar. nazar. Tapi dusta nggak ternyata? Iya. Dusta. banyak gunanya. Bang. Lanjut. Iya. Wa qawlihi. Wa qaulihi dan sebagaimana Rasulullah SAW berkata, ayatul munafiq Ayatul, jangan di ayat, ayatul. ayatul munafiqi Salatul, salasun. tanda-tanda. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Naam. Idza haddatsa kadzab. Bagus Ketika kalau berbicara. berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Hmm. Wa idza tumina khon.
dan jika diberi amanah dia berkhianat. Bagus. Ya, jadi kalau di sini ada 3, kalau di Syekh tadi ada 4. Tapi hadisnya emang ada 2 jenis hadisnya. Satu Oh, hadis yang munafik ada tanda tanya ada 3, ada hadis lain munafik hadis isinya 4. Syekh Muhammad menukil yang 4. Ya, tidak mengapa. Nah, lanjut. Qala ba'dul afadil, Berkata sebagian ahli ilmu. bagian ahli ilmu. Fadil. Nah, kayak Fadil tuh ahli ilmu. ahli ilmu. Amin. Mantap Ya ya. kan? Al-Fadil. Ya, Oh, iya. orang yang ahli ilmu yang kami utamakan. Bagus berarti Fadilatul Syekh. dipanggil orangnya Fadil. Ali ilmu. Boleh. Kalau iya. dia manggil Fadil. Al-Fadil. Fadil. Fadil. Gitu. Oh, itu namanya. Kita baru tahu. Qala ba'dul afadil, Qala ba'dul afadil, berkata sebagian ya, Bang. sebagian. Sebagian ahli ilmu, wa hadzan nifaqu qad yajtami'u ma'a asl Ma'a aslil Islam. ma'a aslil Islam. Baik, artikan. Wa hadzan nifaq, Nifak dan yang tersebut di atas nifaq yang tersebut di atas sesungguhnya apabila berkumpul ya stamai berkumpul ya, Bang. ya Oh, Iya cuma. apabila berkumpul bisa berkumpul bisa berkumpul bersama dengan bersama dengan asli usul atau pokok. pokok dalam agama Islam. Islam ya, Bang. Jadi kemunafikan bisa berkumpul dengan pokok-pokok Islam. Jadi kita nih semua nih, walau udah Islam belum tentu nggak munafik, gitu maksudnya. Lanjut. Oh gitu ya. Walakin idza tah kama wa Kamal. kamal Nah, dan cukup. kamal Namun, namun namun i- idastahkama, idza tah kama namun jika jika mendominasi mendominasi dan mengalahkan dan wakamal, mengalahkan pokok Islam tadi, fakot maka sungguh yang yang salihu salihu ya, yang salihu mengeluarkan mengeluarkan sohibuhu pelakunya minal Islam dari Islam. Nah, lihat tuh. Kalau sifat munafik ini mendominasi seorang muslim, dan kalah si muslim ini dengan sifat munafiknya, maka si muslim keluar dari Islam. itu dia. Pembatal lah, Ini pembatal keislaman. Lanjut. munafik Islam. Bil kulliyati wa in shalla wa shom. Nah, kemudian di sini bil kulliyati wa in shalla wa shom. Sekalipun sekalipun bil kulliyati dengan secara utuh. Oh, dengan secara utuh. Sholat dia Sholat, wasom. dan puasa. Sekalipun dia tetap sholat puasanya sempurna, kalau dia melakukan Munafik. munafik dan itu mendominasi, kalah dia dengan munafik. Lanjut. Wa za'ama annahu muslim. Dan dia masih menganggap Oh, dan dia masih menganggap dirinya muslim. iya. Jadi sekalipun dia menganggap dirinya muslim, tapi kemunafikannya Kuat. Dia udah- mengalahkan keislamannya, keluar dari Islam. Seperti orang yang memilih Ahok dulu. Hmm. Jelas dia muslim kan tuh. Dia sholat juga, tapi dia membela Ahok luar biasa. Oh, iya. Kufur, keluar. Banyak tuh Iya kan. Lanjut. muslim. Fa innal imana Yanha. yanha an hadhil khilal. Hilal. Karena Karena sesungguhnya sesungguhnya iman itu iman ya- yanha. yanha. Yanha apa? Yang apa itu? Mencegah Karena sesungguhnya iman Ha, mencegah Iwan Munkar. dari dari hadhil khilal. dari permasalahan ini. Oh, karena Sesungguhnya iman itu mampu untuk mencegah orang itu dari berbuat munafik. Sesungguhnya iman itu mampu. Tapi lanjut. faida kamulat lil abd. Abdi. Tapi jika kemunafikan itu kamalat menguasai lil abdi seorang hamba. Nah, Walam dan tidak yakul lahu yakul lahu mayanhahu
ma yanhahu Tapi kalau kemunafikan tersebut tidak mampu mendatangkan baginya untuk mencegah dia dari sesuatu, an lanjut, syai'in fahadha. aw ansin minha. Fahadha la yakunu, maka tidaklah itu terjadi itu terjadi illa, melainkan munafiqon khalis. nah, Karena kholison. Kholison. Melainkan kalau orang itu Munafik tulen. keimanannya nggak bisa mencegah dia dari perbuatan munafiknya, maka orang ini tulen. Tulen munafik. Munafik. Bisa dipahami kan? Orang Islam itu kan selamat sebetulnya. Tapi dia memiliki 3 atau 4 perangai tadi. Apa? Kalau berkata, dusta. Kalau berjanji, Jadi dia ingkar. ingkari. Kalau dia bertengkar, Curang. curang. Kalau dia dikasih amanah, Dia berkhianat. kalau keempat ini ada pada diri seorang muslim dan mengalahkan pokok iman, orang ini munafik tulen. Kafir. Dan tempatnya tadi ada di bawah api Bawah cinta. neraka. Di bawah. Lebih berat mana orang kafir, Yahudi Nasrani, dengan orang munafik dosanya di sisi Allah? Oh, munafik. Munafik boleh. tulen. Lebih berat mana? Bahan bakar ya. Munafik. Munafik tulen. Kenapa? Kenapa orang munafik tulen lebih jelek tempatnya dibanding orang kafir? Orang kafir Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha tuh orang kafir. Kenapa orang munafik itu Oh iya. lebih jelek tempatnya? Bisa coba kalian berdua. Kenapa? Kalau orang Kristen, Yahudi menampakkan nggak dia kekafirannya? Udah jelas. Jelas. Jelas, Orang ya. munafik ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dia ngaku Namanya Islam apa? juga. Musuh dalam. Selimut. Gimana Ah. nggak ada ya? Jadi kita nggak tahu nih orangnya bener apa enggak ini. Minum bro. Tahu kan? Makanya kenapa tempatnya tuh Bidarkil asfali minan nar. Darkil Tempatnya asfali di minan bawah api Nah, neraka, di bawah orang kafir. Wuh. Orang kafir kan udah jahanam nih. Iya. Di bawahnya Bawahnya lagi. munafik tulen. Kenapa? Kenapa tadi? Jawabnya apa? Kan itu. Nyaru, Musuh. karena Musuh tetangga nyaru ya. Musuh dalam selimut. Nyaru. Kalau orang kafir pakai beginian, jelas kan? jelas ya. Jelas. Pakai Udah tahu ya. Udah tahu kafir udah tahuan. Perang ayo ketahuan. Pura-pura Islam. Munafik di belakang kita. Kita lagi perang ditusuk di belakang. Tusuk belakang. Jos. Oh, iya. Munafik tuh. Coba lihat itu. Yang munafik tulen itu begitu. Bisa dipahami? Tapi kalau yang tadi dibahas ini munafik tulen juga. Jadi munafik itu ada 2. Ya kita lihat pembahasannya. Ada 2. Apa itu atau apa jenis-jenis kemunafikan itu? Apa mananya? Kemunafikan ada 2. Satu nifak i'tiqad atau nifak Keyakinan. keyakinan. Yang kedua nifak amali. Amalia. Amalnya munafik. Yang paling susah nifak i'tiqad ngetahui, nggak ketahuan. Kon nifak amalan gampang. Kita perang yuk, perang. Cuman dia duduk santai. Apa lo? Dulu aja dah, gue ntar aja. Nah, amalan ketahuan dia. Kalau nifak i'tiqad sama-sama perang semua, berangkat semua. Tapi nanti waktu perang baru ketahuan. Mau ngebunuh musuh nggak jadi. Ya. Kian. Paling belakang gitu di. Paling belakang. Tapi mau berangkatnya bareng. Kalau amalan ketahuan, nifak amalan ketahuan. Maka di sini kata beliau, nifak yang i'tiqad itu disebutkan dalam Al-Quran di berbagai tempat. Dan kata beliau, Allah berhak memasukkan dia ke dalam darkal asfala minan nar. Ini nifak yang i'tiqad. Karena hatinya memang benci sama Islam. Orang yang nifak i'tiqad, sholat apa enggak? Sholat. Sholat juga. Dia sholat juga, lihat. Dia sholat juga, dia puasa juga. Nggak diterima. Tapi hatinya benci. Tapi dia kerjain juga amalan. Kalau nifak amalan, ya terang dia aku segenah sholat lah. Ya kan? Orang tuh, lo munafik lo. Gitu kan, kita ngomong gitu. Dia ninggalin sholat, dia ninggalin ibadah. Jelas nih. Nifak i'tiqad enggak, dia sholat juga. Makanya yang paling berat itu nifak i'tiqad. Oh. Dia mengingkari, betul. Hatinya mengingkari Islam. Kalau ada orang, Tapi dia sholat. kalau orang sholat tuh bang kan sholat, dia lagi capek doang. Aduh sholat lagi. Padahal dia capek gitu. Itu Ya, nifak betul. Bang. Itu kan Manusiawi apa? bukan. Badannya menunjukkan dia letih. Letih. Tapi yang tahu hati siapa? Allah. Oh. Tapi kalau dia misalnya hatinya emang juga, saya akan sholat, saya nggak ngingkari sholat, saya nggak benci sholat, Oh, gitu. cuma saya lagi capek. Orang ini uzur nggak? Uzur.
Dia nggak mengingkari. Kalau nifak itu kok dia ingkari itu. Oh, udah hatinya. Dan ketika dia melaksanakan sholat, tujuannya apa? buat lihat. Buat melindungi dirinya Iya. supaya nggak dibilang munafik. Kamu kalau dia nggak sholat ketahuan munafiknya. Dia mau nifak itikad ini lebih jelek daripada nifak amali. Kalau nifak amali ketahuan, ente nggak sholat ya? Sebenarnya, lu munafik. Selesai udah. Tapi kalau itikad dia sholat juga. Dia perang juga bersama kaum muslimin. Tapi hatinya benci Islam. Tadi antum bilang bagus, dia mengingkari. Jadi cirinya kita nih, kalau ente sholat juga, tapi sebel sama Islam, udah ente nifak itikadi. Berhak masuk tempat di bawah orang Kafir. kafir. Bahan bakar itu. Nah, kemudian nifak amali itu lebih banyak yang terdapat di kaum muslimin. Walaupun nifak itikad juga banyak sekarang. Nifak amalan itu, ya itu tadi kalau Tadi. ngomong bohong, kalau janji Kan. kan, kalau dikasih amanah Ya, khianat, kalau ribut curang. Tuh kalau ada orang yang terkena satu itu, kita misalnya kita nih kalau ngomong ada dustanya, kita nggak munafik tulen enggak, cuman kita terkena virus munafik sampai kita tinggalkan dosa itu. tobat. Itu janji, insya Allah anda datang, nggak datang. Ada munafik tuh ente ya, ada sifat kemunafikan, tapi nggak mengeluarkan dari Enggak kufur dia. nggak kufur, bukan nifak itikad. Amal ya. Bisa itu amalan namanya. Bisa dipahami antara amal dengan itikad? Bisa ya. Insyaallah. Kata ba'du salaf, ba'du ahli ilmu, kalau dia masuk ke dalam usul Islam dan mengalahkan usul Islam, dia kafir. Berarti yang dimaksud dia kafir itu apanya? Itikadnya atau amalannya? Kan maksudnya dia yang nifak amali nih. Iya, nifak amali nih. Kenapa dia jadi kufur gitu? Iya, kenapa dia kufur? Ini dia. Karena Coba. menggerogotin itikadnya. Oh. Lama-lama kena. Lama kena usulnya. Sekarang ente Contohnya gimana misalnya? Itu pohon, ada pohon, ada buahnya, Ente semprot itu hama, ya kan? Iya. Ternyata hamanya merusak Pohonnya. Buahnya. buahnya. Jadi ente nggak bisa kan? Tapi itu masih di pohon apa enggak? Masih di pohon kan? Masih ada pohon batangnya. Tapi kalau ente sampai pohonnya rusak juga, udah nggak ada pohon, apa namanya? Oh, iya. Usulnya udah nggak ada tuh. Habis lama-lama. Jadi si hama itu menggerogoti sampai batangnya. Sampai ke akar-akar. Batangnya. Kalau akar kan kita nggak bisa ketahuan. Itu Oh. itikadi itu. Tetap aja. Tapi sekarang batangnya udah nggak ada. Apa yang disebut pohon juga? Enggak. Udah nggak bisa Oh, lagi. iya ada. Ketika pokok Islamnya itu udah hilang, ente nggak bisa sebut lagi Islam walaupun hati kita nggak tahu. Tapi orang ini udah nggak ada lagi pokok Islamnya. Kalah dengan hama virus tadi. Yang keempat itu ada pada orang itu. Ini nggak bisa dibilang Islam lagi, susah. Iya. Tapi kita katakan dia munafik juga nggak bisa. Kenapa? Nabi SAW juga di tengah-tengahnya ada orang munafik. Para sahabat pengen penggal. Kata Nabi jangan dibunuh. Kalau mereka kita bunuh, nanti orang kafir menganggap Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Oh. Kenapa demikian? Lebih jelek lagi. Karena munafik kan ada di tengah-tengah orang Islam. Jadi orang munafik itu yang munafik tulen sejak zaman Nabi udah ada dan mereka kafir. Kafir. Cuma Nabi nggak ngebunuh kenapa? Karena orang-orang kafir musyrikin kalau tahu Nabi membunuh orang munafik, anggapan orang kafir Nabi membunuh Fitnah ya. saudara. Nah, Ada fitnah masalah. maka dijaga supaya itu. Kita juga nggak tahu nih orang Islam yang banyak munafik, kita nggak tahu. Kita hukum dia muslim aja dulu. Iya. Bisa dipahami ya? Tapi ini yang dimaksud sebagian ulama mengatakan nih itikodi, Itu kodi. bukan yang amali kan ini. Kalau amalinya menguasai, Maksud menguasai gimana itu bang misalnya? ya sekarang Itu ada, bohong mulu gitu misalnya apa gimana? Kan- dia keempat-empatnya ada. Iya. Kalau orang dia kan tukang bohong. bohong kan udah cukup nih, Iya. satu. Tapi dia kalau janji Itu ditepatin. juga. Ya, tapi kalau dia dikasih amanah dia, tolong beli kopi tetap. Cuman dia pernah bohong. Tapi kalau empat-empatnya ada, udah bohong kalau ngomong, kalau janji diingkari, kalau berantem marahan dia, dikasih amanah dia, empat-empatnya ada. Itu namanya dia menguasai pokok Islam. Disebut dengan munafiqun khalisan. Munafik itu. Nah, kalau munafik itu kan muslim atau bukan? Bukan. Bukan, karena pokok Islam udah kalah sama dia. Tapi pendapat sebagian ulama maksudnya saya ini. Nah, tapi Enggak. ba'dul
afadil ini maksudnya sebagian ahli ilmu, maksudnya itu mewakili Yang alim lain. yang lain gitu. Jadi nggak disebut semua ulama, sebagian dari mereka aja mengatakan sudah cukup bagi kita gitu ya. Lanjut. Yang tiga Bismillah. Soal martabah. mal martabatus saniyatu min maratibi dinil Islam. Martabah itu tingkatan. Apa Martabat. tingkatan kedua? Saniyah. Saniyah. Saniyatu ya. Apa tingkatan yang kedua Apa tingkatan yang kedua dari dalam marotibi dari tingkatan dinil agama. agama Islam? Apa tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan dalam agama Islam? Jawab hiyal iman. Tingkatan itu adalah Iman. jadi yang pertama apa tadi? Ayo. Ini pelajaran menyambung pelajaran sebelumnya nih. Ini apa nih? Yang kedua. Ini yang kedua nih. Islam. Martabat yang kedua adalah iman. Iman. Martabat yang pertama apa? Pertama kali kita bahas. Tauhid itu. Martabat yang pertama dalam agama Islam itu ada. Martabat dalam agama ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua iman nih. Nah, yang ketiga ada lagi. Oh, iman. Yang pertama apa? Islam. Kan? Islam. Jadi martabat dalam Islam itu ada 3. Yang pertama Islam, Iman. yang kedua Iman. iman. Jadi pertama Islam, orang Islam tuh Islam pasti, tapi dia belum bisa disebut iman, belum. Jadi kita mungkin saat ini masih disebut Muslim, masih. Loh kok masih sih? Iya karena bisa jadi keislaman kita baru tingkat Islam. Tingkat kedua apa? Iman. 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 Apa sih iman itu? Islam, iman. Apa iman itu? Nggak ada di sini. Oh, belum. Masih Oh, ente. ini kita Nah, Iman itu yang nomor Pendapat kita 34 berarti, Pak. nanti. Sekarang antum dulu. apa itu iman? Tingkatan kedua kata Syekh adalah iman. Kenapa tingkatan kedua iman? Tingkatan pertama kan Islam. Tingkatan kedua iman. Kenapa kita masih baru disebut Muslim? Kenapa? Orang yang memeluk Islam namanya apa? Muslim. Orang yang beriman namanya apa? Amin. Mukmin. Ya kan? Orang Islam namanya Muslim. Muslim. Orang beriman namanya Mukmin. kita ini baru Muslim. Kenapa? Karena pertama kita memeluk Islam. Betul tidak? Tidak. Tapi belum tentu kita beriman kepada Allah. Kenapa? Kenapa tingkatan kedua mukmin? Dia lebih tinggi dari muslim. Kenapa demikian? Karena dia mengamalkan kedua-duanya. Karena orang mukmin itu pasti mengamalkan Keislaman. Keislamannya. sementara orang Islam belum tentu mengamalkan Kan keimanan. keimanannya Buktinya orang Islam ada yang nyembah kubur nggak? ada. Belum beriman dia. Dia baru muslim, iya, memeluk agama Islam. Tapi dia belum tentu beriman. Dia masih minta kepada orang yang udah mati. Minta sama jin. Belum beriman. Jadi kenapa iman ditempatkan yang kedua? Karena tingkatannya orang yang beriman lebih tinggi dari orang Islam. Ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Ada. Kenapa dia nggak sholat? Kan muslim. Dia nggak beriman. Atau dia belum beriman. Berarti kalau orang saya percaya Allah itu ada, cuman dia nggak muslim. Nggak, berarti dia nggak masuk ya ke Kalau Islam. dia Ya? mengucapkan Sebelum syahadat asyhadu an ya. la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dia muslim. Tapi baru muslim. Oh, Baru muslim dia tuh. Dia sholat, puasa, zakat, haji, baru muslim. Belum beriman belum. Sampai kapan dia beriman? Sampai beriman dengan yang 6. Apa namanya? Rukun iman. Nah, jadi kalau Islam rukunnya apa namanya? Islam. Rukun Islam. Dia bersyahadat, dia sholat, puasa, zakat, haji, baru muslim dia, baru muslim. Belum beriman, belum. Sampai dia beriman dengan rukun iman yang 6. Makanya tingkatan kedua adalah rukun iman. Apa itu rukun iman atau apa saja iman itu? Lanjut kita. Empat. Bentar, Bang.
Kam. Iya, bentar Kam bentar berapa lagi. ya? Kam. Tiga empat. Minum Soal. Kang. Kam syu'abul iman. Kam syu'abul Kam. iman. Berapa? Piro. Oh, kam itu berapa? Piro. Kam sah. Atau Kam ada syu'abul berapa? iman. Ada berapa iman? Syu'abul itu syu'ab itu cabang. Cabang. Oh, cabang. Oh, ada berapa cabang? iman? Iman. Nah, ada berapa cabang? Cabang iman. Terus Suap ya. iya. Hiya bid'un wa sab'u nasu'bah. Dia atau cabang iman itu Cabang iman itu Bid'un. apa bid'un? Bi'un ya. Bid'un. Oh bid'un. Oh iya bid'un. Bid'un. Apa tat? Bid'un. Apa itu bid'un? Bid'un. Iya, Bid'un bid'ah beda bang. Bukan. Enggak ya? Bid'un bukan Mirip-mirip bid'ah. dia. Oh, Ada berapa cabang keimanan? Hiya iya bid'un. Jumlahnya Oh, Oh, jumlah ya, Bang? ya, Oh bid. Oh iya bid. bid'un. Iya, iya. Dari kata ba'do. Berapa bid lu? Iya bid'un sab'un. Sab'un syu'batun. Subbatun. 70 Subatan. cabang. Cabang. Syu'bahnya cabang. Sab'un 70. Oh sabung 70. Nah, Cabang. 70 cabang. Cabang. Sabangatun. Terus Iman. A'laha qawlu. a'laha yang paling tinggi. Oh, Ya, pada ilah. A'la kan awal. Ulang. ula. Ula. Ya, atau Ula. ala. Paling tinggi. A'la Oh. paling tinggi. Oh ta'ala. Qaulu Ya. ucapan. Ucapan. Ucapan La. la ilaha illallah. Nah, yang paling tinggi dari iman itu ucapan La ilaha illallah. la ilaha illallah. Paling tinggi itu ucapan la ilaha. Ini orang yang udah ngucapin la ilaha illallah nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Itu Udah muslim dia, udah muslim tuh. Dan udah beriman. Tapi di Indonesia itu ucapan ini nggak ada manfaatnya. Karena udah la ilaha illallah, ntar wisata religi, mengunjungi wali songo, sama hilang jadi imannya. Dia baru muslim. Lanjut. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha la ilaha illallah. Terus wa adnaha yang paling rendah imata'ul aza anit tariq. imatatul Jalan. adza Toto menyingkirkan gangguan Di jalan. ani anil dari Ini dari Torik. Torik. Torik apa? Torik nih. Torik. Jalanan. Oh jalanan. Anda menyingkirkan sesuatu dari jalanan itu termasuk Iman. iman yang paling rendah. Kita melihat duri, Oh disingkirin. botol, dompet. Kalau dompet mah singkir tadi masuk sini ya. Nah, Kalau yang sampah dibuang, kalau dompet masuk sini. Jadi Jangan- termasuk cabang iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari Jalanan. jalan. Oh, yang lain nggak diperinci bang, yang tengah-tengahnya ada yang perinci, diperinci juga. Diperinci ada nanti suatu 1, 2, 3, 4 itu semua. ada kitab insya Allah kita bahas. Lanjut wal haya'u Wal haya'u dan malu malu. haya itu malu Oh, haya. Dan malu. Bukan hidup bang. bukan Hidup. haya'u Wal Haya. haya'u wal haya'u Syu'batun Syu'batun. min iman. dan Syu'batun. malu malu. syu'batun cabang Oh sebagian dari iman. cabang dari Cabang dari iman. jadi orang yang malu itu dia beriman. Malu. Makanya orang yang nggak punya malu baru muslim, belum mukmin. Malu di sini malu pada Allah, dia malu. Oh iya. Dia nggak berani meninggalkan amalan. Makanya orang beriman lebih tinggi nggak tingkatnya? Benar-benar. Orang muslim mah sholat aja, mau bodo amat sholatnya mau salah bodo amat, betul nggak? Iya. Sholatnya nggak sesuai dengan Nabi biarin aja tuh gue sholat. Dia nggak malu sama Allah. Maka tingkatannya masih muslim dia. Dia haji, ya kan? Berbakti sama orang tua, apa saja yang Islam dia kerjain. Tapi nggak ada rasa malunya kalau dia salah. Ayo penting gue sholat, penting gue puasa, ya kan? Nggak malu dia. Walaupun nggak sesuai ya. Iya dia dia nggak tetap malu. Padahal jalanin malu dia. itu adalah bagian dari Iman. iman. Oh, bukan cuma Jadi nggak kasih. boleh orang itu ngerjain apa aja nggak punya malu. Malu di sini bukan berarti antum cuma sekedar ilmu Malu malu, manusia bukan. gitu, Iya kan. malu manusia bukan cuma itu. Yang paling utama malu kepada Allah. nanti nggak kawin, malu mau. Dia kan Allah ciptakan perempuan apa enggak? Iya. Buat apa perempuan? Buat kita kawinin. Ada orang saya pengen nggak kawin, siapa itu? Oh itu ini Buddha. Pastor. Pastor. Pendeta-pendeta kan nggak kawin, tapi ngesek juga dia di tempat lain. Betul kan?
terbuka. Banyak yang Manusiawi ya bang. Iya. Manusiawi ya bang. Kawin bang. Manusiawi, orang hewan aja. Contohnya Awi kok. Ya. Baik, bisa ya kita? Insya Allah. Ya, 35. 35. Dia 5. Soal Oh, soal. kam arkanul iman, Artikan. Kamu ada berapakah Arkanun dari kata rukun. ada berapakah rukun iman? Nah, gitu. Ini baru nih masuk pendalamannya. Lanjut. Jawab. Jawab sit tahun Sittatun. Ya, sitah atau sitah boleh. Ada sitah ya. Sitatun Berapa sitah itu? 6 6. Apa saja? Antu. antu mina billahi, Apa artinya? Beriman. beriman kepada Allah Terus wa malaikatihi, kepada malaikatnya ada kepada hi-nya. malaikat. Hi-nya kembali ke Allah itu. Jama ya, Bang. Jamak malaikat tuh jamak hi-nya kembali kepada Allah. Oh, Wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya. Terus wa kutubihi kepada Nya. kepada kitabnya. enggak. Kitab-kitab. Beda Oh, kitab-kitab. oh. Jama. Kalau satu kitabihi, ini kutubi, kutub, jamak dari Oh, kitab. beda. Ya, kitab-kitabnya. Dua lebih dari satu. Ya, sebutan coba kitab-kitabnya nanti. Wa Kitab-kitab Allah apa saja? kutubihi kitab-kitabnya. Oh. Kitabnya Apa nanti kitab-kitab Allah? Coba yang untuk tahu Yang dulu-dulu. kitab suci yang Allah turunkan. Taurat Taurat. Aurat. Toret. Oh, bener, Taurat itu. Zabur. Torik jalan. Zabur, Taurat, Taurat. Al-Qur'an, Injil. Injil, Taurat, Dari Injil. Zabur. Oh, dari Urutannya Zabur. Taurat, Injil, Al-Qur'an. Al-Quran. Itu ya yang kita kenal itu. Walaupun ada yang lain. Kutub ya. Lanjut. Kutubihi. Wa rusulihi, Hmm. rasul-rasulnya. Ya, kalau Ya. betul. Kalau dia Rasul, satu. Kalau Rusul, Dua. Lebih. Rasul-Rasul lebih. Oh, Rasul-rasulnya. Para Rasul ya, Para Bang. Rasul boleh. Rasul. Lanjut. Wa yaumil akhir, Apa itu? hari akhir, Hari akhirat. hari akhirat, Hari akhirat apa coba? Wal yaumil akhir. Tadi. Kiamat ya, Bang? hari Hari akhir ya, Bang? hari akhirat, hari Ya, apa? ter- Apa hari akhirat? Kiamat. Beriman kepada hari akhirat apa? Apa itu hari akhirat apa? Kiamat nanti? benar. Nah, Ada Pembalasan. apa lagi? Ada Yang pembalasan. antum tahu lah. Kita bakal apa? Oh, Bukan. Okat. Itu hari Oh, akhirat iya, namanya. iya, kita Oh, akhir. meninggal. Akhir kan? Akhir Akhir hayat. kehidupan Oh, namanya iya. apa? Kematian, Bang. Kematian. Jadi kita mesti percaya dengan kematian dan hidup di alam kubur. Itu akhirat namanya. Lanjut. Waktu mina bil qadari khairihi wa syarrihi, Dan beriman dan beriman kepada qadar. Apa qadar, Takdir ya, Bang? takdir, dan Takdir. beriman kepada takdir, Khairihi takdir baiknya. baiknya Atau buruknya? maupun buruknya. Ya. Barakallahu fiik. Baik, kemudian saya menjelaskan apa itu tingkatan yang kedua, yaitu hiya al-iman. Iya. Tadi kan Iya. beriman kepada Allah, atau orangnya sebut Mukmin. mukmin. Kalau Islam orang sebut Muslim. muslim. Jadi kita mungkin baru muslim nih. Antum belajar tauhid supaya masuk ke tingkatan ini. Iman. Iman. Habis itu ada lagi ntar habisnya. Ada berapa rukun iman itu? Yang pertama, iman itu ada malu. Yang paling tinggi tidak apa? Yang paling tinggi iman itu La ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Dijelaskan oleh Syekh. Rukun iman ada 6. Yang pertama, antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tuhan aku ilahi. Allah. Ya, jadi nggak boleh tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya bahaya. Jadi benar lama Buddha bihakin. Nggak ada yang disembah Dengan benar. illa Allah dengan benar. Bilhaq illa kecuali Dengan Jadi harus benar la ilahnya, tidak ada yang berhak disembah atau tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Dan jangan antum pahami sembah itu mesti sujud, nggak mesti.
antum takut, Cinta. cinta, ya kan? Harap, Antum melewati berharap. pinggiran jalan Bojong, jangan gua kesambet, itu namanya ibadah. Itu kita bahas ini peraturan. Jadi sekedar takut dengan setan, yang kemudian kita agungkan setan itu masuk dalam ibadah. Nah, itu yang disebut dengan sesembahan. Atau kita merasa diri kita mampu. Pokoknya setiap yang kita dapati dari dunia itu karena kehebatan ilmu. Nah, termasuk juga sesembahan. Berarti menyembah di diri sendiri. Termasuk ibadah itu. Nggak boleh kepada selain Allah, nggak boleh. Kata beliau, antu minabillah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Coba sebutkan di antara malaikat Allah yang disuruh oleh Allah menyampaikan wahyu, namanya Jibril. Jibril. Oh, iya, malaikat Jibril. Yang malaikat penjaga Waduh, pintu ya. Apa ya? penjaga neraka. Malik. Malik. Oh, bener ya. Yang bertanya di alam kubur, Kan nakir. bukan Iya. nakir. Oh iya. bener. Yang Nakir. penjaga awan, Awan. Wah, nggak didejaran tuh awan. nggak ada namanya, Oh, penjaga awan. penjaga awan. Jadi jangan Iya, Bang. coba-coba bikin nama Bikin buat nama. malaikat, nggak boleh. Nggak ada Betul. namanya, Bang. Yang Nggak ada di boleh kanan gitu. kiri kita, Pakai datin. bukan. Nggak Rokib atid bukan nama malaikat. Itu maksudnya kanan kiri. Tugasnya bukan Tugas. kanan kiri juga. Oh, Rokib yang dekat, atid yang mencatat. bukan nama malaikat ya? Bukan malaikat. Ya, jadi rokib atid itu bukan Oh. nama malaikat, tapi rokib yang dekat, atid yang mencatat. Oh, arti. Iya, Arti sebuah jadi tugasnya arti itu. ya. Oh. Jadi namanya siapa? Ya namanya pencatat. Aman. Malaikat pencatat. Iya, udah gitu aja. Rakib. Malaikat Hati, pencabut nyawa. catat. Ah, bukan Israel, bukan. Maut dengan maut. Malaikat maut namanya. Oh, Bukan, tapi bukan. ajarinnya gitu ya. Iya, itu Pas dulu kisah-kisah yang dulu yang nggak boleh kita terima. Ya. Prosesnya segitu Nggak dua. ada Wa itu. kutubihi dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Ada berapa rasul? Rasul itu Dua, tiga wajib. Rasul. Rasul. Ada berapa? 4 tuh. Rasul. Rasul sama nabi beda nggak? Beda. Apa beda nabi dengan rasul? Nabi yang di kalau nabi itu diutus ke satu kaum. Kalau rasul dikasih kitab loh. Nabi juga dikasih kitab. Iya. Kalau rasul ke seluruh alam. Oh. Ya, enggak, Pak. kalau nabi itu untuk diri dan Kaum. kaumnya aja. Kalau rasul untuk diri kaum dan kaum yang lain. Kalau lebih tinggi tingkatannya. Bang. Lebih tinggi. Rasul. Rasul. Wal yaumil akhir. Juga beriman kepada hari kematian, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari di mana ente ditimbang, hari di mana ente ditahan, dikontoroh namanya tuh. Kontrol. Hari di mana ente nanti bersetubuh dengan 100 istri, di mana itu? Surga. Di surga. Di kerjaan penduduk surga adalah bersetubuh dengan 100 istri. Oh, jadi mulai kita nih 100 istri dan itu nggak pernah Iri. lelah. Oh, lelah. Kita nggak pernah lelah, istri nggak pernah cemburu. Jadi kerjaannya habis berenang, makan buah, jima. Nah, kita Bang. Habis jima keluar lagi, jima lagi, jima lagi. Jadi setiap hari itu para penduduk surga. Jadi nggak cemburu Bang ya. Tapi kita kebas itu orang-orang Nahdien nggak suka. Jangan dibahas kayak begituan. Loh ini kan Wahyu. wahyu. Memang begitu penduduk surga. Kerjaannya begitu. Kenapa? Di dunia mereka nggak boleh berzina, betul nggak? Nggak boleh mabuk Iya, ya Bang. nggak boleh main mabuk. gitar. Terus soalnya kita minum khamr. Kita bersetubuh setiap hari. Jadi harus dipahami supaya kita semangat hidup. Iya, boy. Ya. Kemudian waktu minabil qadar, Semangat ada yang dituju. beriman dengan takdir khairihi, dengan takdirnya yang baik, wa syarrihi, dan takdir yang Buruk. buruk. Tapi antum mesti ingat, tidak ada takdir yang buruk, nggak ada. Nggak ada. Ya, antum sakit, antum kehilangan duit dan lain-lain, itu takdirnya buruk di sisi kita. Iya. Di sisi Allah Baik. baik semua. Baik sih. Kenapa demikian? Ente kalau nggak sakit, ente sombong. Wah, persir naik gunung nggak turun-turun. Itu kalau ente sehat terus. Coba kalau ente sakit, aduh, Jadi mikir ya, Bang. lemah. Itu kehilangan duit. Oh iya. Buruk kita kan?
Tapi di sisi lain, wah kalau gue punya duit, gue beli kuota buat tiktokan, Joget. joget dan lain-lain. Pasti ada hikmahnya. Bisa dipahami? Lanjut, yang terakhir. Soal mal martabatu Aku di segini aja. Nggak kerasa itu. satu min maratibi di Ngopi dulu. Islam dinul Islam. Ya. Apa tingkatan Tingkatan yang yang ketiga, ketiga min dari dari marotiba dari tingkatan Islam tingkatan agama agama Islam. Islam Oh, din dunia. Islam agama Martabat Islam tingkatan. jawab hiyal ihsanu Itu adalah itu adalah ihsan ihsan. walahu ruknun wahidun Dan al-ihsan Dan- itu walahu walahu dan baginya itu ya, baginya ada satu rukun. ada satu rukun wa ang ta'budullah ka'annaka Tarohu. tarahu Itu adalah itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah ka'annaka itu seolah-olah engkau. seolah engkau melihat Allah Nah, tarohu engkau melihat melihat Allah. Allah Terus fa illam takun tarohu kalau kamu tidak bisa melihat Allah, kalau kamu tidak bisa melihat Allah Fa fa innahu yaraka maka sesungguhnya sesungguhnya dia Allah Dia Allah melihat melihat kita melihat kamu. Nah, tingkatan tertinggi apa? Islam Ish, tingkatan tertinggi ini. Yang ini, iya. Mal martabatu tsalitsah. Apa tingkatan yang ketiga dalam agama Islam? Ihsan. Ihsan. Orangnya orang Muslimin ya. muhsin atau muhsinid boleh. Muhsinid itu jadi bukan Ihsan. bukan orang yang nyumbang, bukan. Iya, para muhsin. Iya, Donatur. emang artinya baik. Oh. Jadi ihsan itu artinya bisa baik, bisa juga teliti. Jadi orang muhsin itu bisa orang yang baik, bisa orang yang teliti. Maka tingkatannya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Siapa yang tahu? Di sini kata Syekh, mal martabatu tsalitsah min maratibi din Islam. Apa tingkatan yang ketiga yang tertinggi dari tingkatan agama Islam? Kata beliau, hiya al-ihsan. Itu adalah al-ihsan. Dia memiliki satu rukun. Kalau tadi iman ada berapa rukun? Islam ada berapa rukun? 5. Kalau ihsan Satu. rukunnya wahid, cuma satu. Apa itu? Anta budallah ka'annaka yarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah annaka kamu melihat dia. Contohnya apa itu? Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah antum melihat Allah. Contohnya misalnya apa? Kita sholat. Salat. Apakah antum melihat Allah? Nggak bisa. Maka Nabi katakan, fa illam takun taro. Kalau kamu nggak mampu melihat Allah dan kamu nggak akan mampu, fa innahu yarok. Sini hati. Sesungguhnya Dia ngeliat kita. Sesungguhnya juga. Makanya kita nggak perlu CCTV. Iya. Nanti sekarang mau ke Ramayana, mau kemana saja. Itu kita nggak perlu CCTV. Kita nggak bakal nyolong, betul nggak? Iya. Kenapa? Tetap Fa innahu yarok. Dia melihat kita. Makanya salatnya yang Maka ihsan orang yang bagus ya. orang yang sholatnya ihsan itu Khusyuk. nggak peduli ada yang lihat nggak ada yang lihat, sama dia khusyuk karena dia tahu Allah melihat dia. Jadi ihsannya tertinggi karena udah sampai tingkat derajat diawasi. Ya, kalau ente sekarang diawasi tiap hari pakai kita sistem, kira-kira ente bisa nggak main game? Nggak bisa ente. Dagang, walaupun udah bete, aduh mati juga nih, karena ada yang lihat. Kok orang kalau diawasi gimana kira-kira? Serius apa nggak serius kerjanya? serius. Serius. Demikian pula kalau udah punya tingkatan ihsan tertinggi dia. Dia mau jangan dah. Dia mau kawin lagi, taruh dah. Kenapa? Pas-pasan duitnya. diawasi bini Dia masih bininya duitnya. Dia mau berbuat nggak ada. Dia mau munafik, nggak bisa. Itu lihat tingkatan tertinggi. Dan siapa manusia yang memiliki ihsan tertinggi? Nah, para nabi, Para nabi. Dan di antara para nabi, sahabat. di antara para nabi, nabi siapa paling tinggi ihsan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tetap beliau paling tinggi sesalah. Ihsan paling tinggi. Makanya beliau kakinya bengkak.
Ditanya oleh Asad, Tahajud ya. ya Rasulullah, ma tasnauna hadza? Kenapa kau lakukan itu? Sholatmu sampai bengkak-bengkak kakinya. Karena sholat apa tuh? Wajib atau sunnah? Sunnah. Sunnah. Kita yang wajib aja udah. Alhamdulillah. Rindu. Ini sunnah itu. Kata Nabi apa? Afala akuna abdul syakur. Emangnya nggak boleh aku menjadi orang bersyukur? Coba deh. Tingkatannya udah tinggi itu. Barakallahu fikum. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.